Cuman saya rumah tangga gak bener gitu, sampai saya balik lagi kayak sekarang. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Yunus. Setelah beberapa hari yang lalu kita melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, tepatnya ke Kalibuner, kampung apa nih? Ujung Kalong. Bojong Kalong ya. Ya. Kita juga nanti akan korek terus apa yang dimaksud dengan berkenung itu, yang dia alami itu ya. Dan alhamdulillah bisa saya bawa ke rumah untuk ngobrol bareng Mala, ngobrol santai, sedikit sharing mungkin. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat yang menonton. Barangkali dari sekian banyak perjalanan orang lain bisa menjadikan sebuah hikmah dan pelajaran buat kita semua. Ya. Saya panggil Mala aja ya, karena kita sudah kenalan beberapa hari yang lalu. Odeng. Oh, Odeng Oh, aja. iya, Oh, panggilan panggilan. gaulnya Odeng. Nah, gini santai ya. Ya. Odeng panggilannya ya. Iya. Oke. Kenapa tuh, ada ceritanya nggak sih Odeng? Hah? Waktu sekolah sih. Oh, gitu ya. Waktu sekolah panggilnya Odeng ya. Jangan-jangan suka nyeret ini ya? Enggak. Enggak ya. Oke. Usianya berapa nih? Dua-dua. Usianya 22. Iya. Cukup memang udah dewasa sebetulnya ya. Ya lumayan sih. Berarti pengalaman hidup juga sudah lumayan ya? Jauh. Sudah jauh. Kemana aja tuh jauhnya? Melintas kota mungkin atau kemana? Enggak maksudnya rumah tangga. Oh, pernah rumah tangga juga? Pernah. Di usia 22 ini. Kenapa itu sampai juga bercerai dengan suami? Masalah rumah tangga. Oh, masalah rumah tangga. Nah, cocok berarti ya. Oke deh, simpan permasalahan itu, dan sekarang kita nggak akan ngorek itu, tapi mengorek pengalaman pribadi dia. Kenapa sampai menjadi korban bercerai? Ya. Merasakan itu sejak dari kapan? Sejak kecil atau merasa ketika waktu SMP atau bagaimana? SMP ya. Suka ada komunikasi dengan ayah, ibu? Kemudian tapi masih suka pulang ke rumah? Cuman kalau pulang juga maksudnya diem di rumah. Oh gitu ya, kayak minder-minder gitu ya. Hmm. Oh iya. Enggak sih, karena saking kesalnya gitu sama situasi di rumah, kemudian kamu pergi kemana gitu bareng kumpul sama teman atau gimana? Pernah. Ya itu jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya Kalau- untuk lebih tenang begitu. Kalau kata orang Sunda, ngabang-ngabang berang hati. Oh gitu ya. Jadi merasa lebih nyaman di jalanan sama teman-teman cowok gitu, ketimbang di Ya, rumah begitu. Ya teman cowok semua. Oh teman-teman semua. Mm-mm. Oh gitu ya. Lebih nyaman apa gimana? Kalau temannya sama cowok? Mm-mm. Oh gitu ya. Kalau sama cewek berantem. Oh gitu. Justru kalau sebaliknya sama saya berantem. Tapi yang jelas keadaan di rumah itu tidak membuat malah merasa nyaman begitu. Makanya pergi kemana-mana. Nah itu. Oh gitu ya. Gitu. Boleh cerita dong bagaimana kondisi di rumah kalau misalkan merasa bahwa di rumah itu tidak nyaman? Orang tua berantem terus sih. Jadi pusing. Oh, pengen anak mah gitu ya. Oh, janganlah usahain gitu kalau depan anak mah, jangan sampai, apalagi kan saya udah dewasa gitu ya. Terus saya juga maksudnya sekarang gitu bukan pengen balik lagi kayak dulu gitu ya. Banget hidup di jalannya. Cuman saya diem di rumah juga gitu, nggak ada yang ngargain gitu, nggak ada Yang maksudnya, melindungi. ya maksudnya Iya. ke- Terus malah sekarang merasa nyaman tidak kalau misalkan untuk pulang ke rumah? enggak sih, enggak. Jadi bawaannya pengen Pengen di jalan mulu. Oh gitu. Di jalan mulu. Nongkrong
nongkrong gitu. Bukan enggak sebenarnya nggak mau sih, cuma karena dulu juga udah pernah gitu, udah pernah nemu titik jenuh hidup di jalan terus. Pengen hidup bener lah gitu ya. Terus malah terus saya tuh pulang ke rumah tangga kepengen hidup bener gitu kayak orang-orang. Gimana sih ngerasain hidup bener kayak mana sih gitu. Cuman saya rumah tangga gak bener gitu sampai saya balik lagi kayak sekarang. Dulu juga saya rumah tangga itu mempertahankan rumah tangga karena siapa? Karena orang tua gitu. Selama 3 tahun saya mempertahankan rumah tangga karena orang tua gitu. Karena keinginan orang tua. Bukan karena keinginan orang tua. Sebejat-bejatnya saya masih ingin gitu menghargai perasaan orang tua gitu. Kayak mana sih kalau sampai anaknya bercerai gitu ya, rumah tangganya nggak bener. Cuman saya udah gak tahan. Udah gak tahan. Sampai saya balik lagi kayak sekarang, bukan kepengen. Karena apa? Saya diam di rumah juga gitu, nggak ada yang ginatin gitu ya. Padahal saya dulu rumah tangga pengen hidup benar demi siapa? Demi orang tua gitu. Tapi balasan mereka tuh gak ada, bertengkar mulu tiap hari bertengkar. Ih, ampun. Dan akhirnya mungkin karena sering bertengkarnya orang tua itu, justru pada akhirnya malah jadi kayak begini gitu sekarang. Kalau sekarang malah setelah bercerai dengan suami itu, kegiatan malah lebih banyak diam di rumah atau lebih banyak justru di luar? Kalau diem di rumah, kalau udah diem di rumah ya, diem, nggak pernah kemana-mana, makan nggak pernah diperhatiin, ngopi udut gitu. Pernah nggak sih masuk ke katakanlah terjerumus begitu, minum segala macam, mabok apa segala macam? Kalau itu kan udah kebiasaan. Doyan. Gitu. Karena apa? Karena ya dulunya. Karena hidup di jalan itu gitu ya. Jadi sampai sekarang nggak bisa berhenti gitu, nggak bisa sampai sekarang. Apalagi sekarang itu banyak masalah. Pengen tenang gitu, nggak. Kalau sadar tuh nggak enak, banyak pikiran. Justru kalau misalkan kita nggak didoping, nggak jadi pusing gitu ya, otak. pusing banyak pikiran. Tapi saya sih berharap Mama cepat baik lagi dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu. Kalau bisa sih itu juga, cuma nggak bisa. Saya yakin bisa malah Nggak kalau bisa. berusaha. Harus bisa. Oke. Iya bisa. Nah, tapi ada saran? Orang tua itu yang nggak bisa diatur gitu. Padahal kurang apa sih anak itu, kurang apa gitu. Kurang nurut apa Nah gitu. itu dia kurang ngerti. Akan tetap ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, ingin menjadi anak yang baik ya, mungkin nantinya menjadi istri yang baik buat suami dan anak-anaknya pasti ada kan. Sekarang keinginan itu untuk menuju ke arah sana itu sudah dilakukan belum? Atau justru masih seru-seruan sama temen gitu? Hari ini? Bukan dilakukan ya Pak. Jadi udah ada gitu di pikiran, pengen hidup benar terus. Pengen suami benar. Pengen berumah tangga lagi yang benar. Jangan sampai kayak yang udah. Kita kan masa lalu itu dijadiin pelajaran ya, bukan harus balik lagi ke belakang. Cuman itu dia. Nah, yang maksud itu dia itu apa? Ya udah berusaha gitu, pengen hidup benar gitu, pengen balik lagi lah kayak waktu kecil gitu hidup benar sama keluarga, ngumpul bareng gitu. Ya itu sih. Tapi selalu mentok gitu kalau kesana gitu. Selalu gak bisa nemu cowok kagak bener, sama keluarga gak bisa ngertiin gitu. Jadi selalu mentok gitu. Jadi saya tuh
ya balik lagi ke jalan gitu. Buat apa? Ya buat happy gitu ya. Buat happy, biar gak mumet, biar gak banyak pikiran gitu. Dari sekian banyak cerita nih ya, dari tadi malah soal begini dan segala macam, saya juga dengar katanya malah pernah jadi anak pang juga ya. Nah, Oh gitu. Banyak dong cerita tentang kisah mungkin yang sukanya, dukanya jadi anak pang itu. banyak. Banyak sekali. Kalau sukanya apa tuh kira-kira? Sukanya ya ngompreng bareng gitu. Seru gitu Ngolek ya? bareng, terus ngompreng, nongkrong bareng, minum bareng, Oh gitu. ngombe bareng. Pas lagi ngompreng ya? Istilahnya Kalau ngompreng semacam naik mobil. Oh gitu. Naik mobil. Sambil ngamen. Enggak, Oh, ngamen ngolek. Oh ngolek istilahnya ya. Oh gitu. Pernah nggak sih pas lagi ngolek ada orang ngelemparin apa gitu atau dimarahin? Ah lu pusingin gua aja nih. Pernah nggak? Alhamdulillah enggak sih. Oh enggak. Selalu dikasih duit ya? Ya. Mungkin rezekinya di situ ya, ngompreng. Ngolek. Oh ngolek ya. Sorry, saya suka ngolek ya. Emang enggak banyak nyamuk gitu atau misalkan apa nyaman-nyaman aja gitu pada waktu itu? Sementara kan Ya. kamu tuh perempuan Ini. gitu. Dan saya lihat kamu tuh manis ya. Kalau misalkan didandani saya yakin kamu cantik. Gini ya disebut apa di nyaman-nyamanin ya sebenarnya terus kan pengen tahu gimana sih hidup di jalanan, ketambahkan broken home, ketambah jadi suka ngerasa kayak gak punya orang tua, kayak gak punya rumah. Cuman karena pengen hidup di jalan lah, jadi udah terbiasa Akhirnya terbiasa. Oh gitu. Jadi walaupun dalam kondisi tidur tanpa kasur, tanpa ya, selimut, pakai tanpa kardus bantal, pakai kardus, tidurnya, tapi merasa lebih nyaman di situ ketimbang ya, di rumah ketimbang gitu. di rumah ya. Yang ketimbang banyak di berantem rumah. gitu di rumah. Hmm. Oke. Gak ada beban. Ya, ini juga mungkin pelajaran buat kita ya. Ternyata memang kemewahan, fasilitas yang banyak tidak menjamin seseorang menjadi lebih nyaman untuk tinggal, untuk berdiam dalam sebuah rumah yang mewah. Tetapi di dalamnya justru banyak pertengkaran antara orang tuanya, antara ayah dan ibunya. Dan anak-anaknya justru bisa terusik gitu. Dan mereka mencari tempat yang lebih nyaman. Seperti tadi Mala bilang, lebih nyaman tidur di emperan tanpa kasur, tanpa selimut, tanpa bantal, bahkan hanya beralaskan kardus saja. Begitu ya? Iya. Oke. Nih, kalau misalkan dukanya apa sih yang dirasakan ketika jadi anak? Dukanya Mungkin pernah diusir gitu? Pernah kalau lagi ngolek. Sakit nggak sih waktu itu diusir gitu? Sakit sih sakit, cuman dibawa enjoy ya, dibawa. Kalau saya sih lebih ke bodo amat gitu, mereka mau mikir apa gitu ya, karena ya itu. Oh gitu ya. Karena Jadi intinya lebih banyak senangnya lah ya. lebih banyak senang sih. Emang Dukanya enggak Dalam bergerombol itu satu geng pang itu berapa orang waktu itu? banyakan sih, banyakan, apalagi kalau ada yang nyetrit silaturahmi gitu, kumpul bareng. Oh gitu ya. Ini sampai baru saya lihat ini ditato ini banyak sekali ini ya, bagus-bagus. Bagus apa jelek? Di mana ini ditato? Pertama di Tangerang, terus di Lampung. Wah jauh. Wah pernah ke Lampung juga? Iya kan, kalau pang nyetrit silaturahmi. Oh gitu. Berapa hari di Lampung? Jadi gini ya Pak, kalau anak pang tuh misalkan kita diam, misalkan anak pang Tangerang gitu ya, terus silaturahmi ke Lampung, misalkan berapa hari, berapa minggu misalkan gitu. Ntar dari sana bisa balik lagi ke Tangerang gitu, bisa silaturahmi lagi, lanjut terus ke sana, ke Palembang. Oh gitu ya. Asal ada anak pang aja pasti Iya, terus gitu lanjut. terus lanjut. Seru berarti ya Seru perjalanan. banget, seru Itu banget. yang bisa sampai ke jauh-jauh ke tempat itu akomodasinya emang cukup gitu, uang transportasi.
nggak pernah pakai uang sih, Oh gitu. nggak pernah pakai uang. Maksudnya nggak pakai uang? Yang gratisan? ikut-ikut aja gratisan. Ikut aja gratisan. Iya, Mungkin karena rasa solidaritas mereka yang sudah tinggi mungkin seperti iya. itu. Jadi kalau misalkan ikut mobil nih ya, Ah, terus ya yang gede-gede gitu. Karena mungkin mereka pandangan mereka jelek gitu ya, takut apa. Itu mobil kenceng, sambil lewat kita naik. Kok bisa? Iya, Kamu lompat. Iya, loncat. Nggak pernah jatuh? Jatuh kalau misalkan naik pick up, lebih Oh, ke gitu. mobil kecil kalau saya mah. Nyangkut celana. Oh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa ya? Iya, mendingan mobil yang gede-gede. Kalau apa mobil kontainer yang Oh, gitu. suka ngangkut mobil, Ah. ngangkut motor. Kalau itu kan ada pegangan enak tuh. Kalau lari langsung megang ada pegangannya. Kalau pick up kan nggak ada, langsung loncat ke baknya. Pengalaman dia lebih banyak ketimbang pengalaman saya. Pengalaman. Iya. Pengen- Terus ini lagi kita oke ya, kita selesaiin urusan anak-anak PAN itu, tapi yang pasti ini adalah imbas dari broken home itu ya, ya. awalnya. Awalnya karena udah nggak betah di rumah, udah nggak nyaman di rumah, jadi ya merasa nggak nyaman aja begitu. Nah sekarang kamu lebih banyak aktivitas di rumah apa justru gabung lagi sama anak PAN? Enggak. Sama anak pang enggak. Udah karena kalau sama anak pang bukan anak pang Sukabumi daerah sini, bukan, lebih ke kota ya. Kalau sekarang di rumah sih paling balik lagi sama teman-teman dulu waktu sekolah. Waktu pertama hidup di jalan. Oh, sekarang ngumpul lagi? Maksudnya teman-teman. Ya teman sih, lebih ke teman, bukan di jalanan, bukan lebih kayak anak pang kan banget di jalannya ya. Sekarang lebih banyak ngumpul di rumah Ya, gitu, di rumah teman gitu ya. Main ke rumah temen, misalkan mau puncak kemana, main bareng kayak dulu lah maksudnya Tapi intinya main biasa lah gitu. iya, tapi intinya main aja, Iya, refreshing iya, gitu biar otak. refreshing. Enggak butek. Oh iya. Enggak butek. Iya. Tapi secara komunikasi sampai hari ini sama ayah, sama ibu masih baik. Komunikasi Jelek. masih tetap jelek. Kapan Jelek. kamu Di pengen- bagus aja jelek aja. Kapan kamu pengen komunikasi itu jadi baik? Pengennya kapan? Pengen secepatnya? Apa Secepatnya tergantung situasi ayah dan ibunya? secepatnya pengen secepatnya. Oh, gitu. Karena capek lah hidup ini mulu, capek Pak, capek om gitu, apa Apa, Pak ya. terserah. Jadi Capek ya, ngerasa capek, jenuh gitu, pengen lah hidup bener lagi. Kalau jenuh misalnya kenapa terus dilakuin aja? Ya gitu? karena itulah, karena di rumah itu orang tua, karena keadaan percintaan, keadaan keluarga, ekonomi lebih banget gitu loh. Oh, gitu. Lebih banget ekonomi. Jadi kalau misalkan kumpul terus sama temen jadi happy terus gitu ya. Happy terus. Kalau misalkan main terus sama Gak temen, mikirin duit, gak mikirin keluarga gitu ya, berantem mulu sama orang tua, gak mikirin percintaan. Main depresi. ada pesan nggak buat yang nonton kita nih supaya minimal apa ya? Minimal jadi anak yang baik lah gitu ya. Jangan kayak malah. Ada nggak sih pesannya? Pesennya ya Lihat kamera dong. malu. Pesennya jangan bandel tuh. Kalau misalkan berantem sama orang tua ya, apalagi kalau yang belum pernah, jangan sampai keluar rumah. Kalau udah keluar rumah nggak bakalan bener ke depan. Nah itu pesan dari Mala ya. Harus baik-baik sama orang tua, harus nurut. Meskipun ya. saya ngomong Itu pesan dari Mala ya. Anak yang sudah begitu banyak perjalanan dan pengalaman jangan sampai pernah ngalamin hidup di luar lah, jangan sampai.
Kalau udah Nyaman di luar? keluar aja Heeh. susah, mau bener tuh susah. Sekalinya kita bener gitu ya, apalagi kalau yang nanggung kayak saya lah gitu, balik lagi pusing otak, balik lagi. Jadi kalian tuh jangan sampai Bener. jangan sampai keluar rumah gitu ya, jangan sampai boleh main, cuman harus ada batasnya. Sama orang tua, Intinya itu aja ya. sama orang tua harus nurut. Oke. Sekalipun saya gak nurut sama orang tua, cuman saya kan orang tuanya ya nggak ngertiin saya gitu. Oke, kita akan akhiri saja perbincangan kita hari ini, ngobrol bareng juga sama Mala. Untuk tonton terus, untuk like, share, dan komen, juga subscribe ya, biar saya bisa aktif terus gitu ya. Oke, selamat siang dan sampai ketemu di bahasan yang lain.